Halo guys, bertemu lagi dengan saya Trisaya Galuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul klasifikasi tumbuhan kelas Rosidae. Bagaimana sih kelanjutannya? Yuk simak video kali ini. Pada video kali ini ada 9 ordo dari kelas Rosidae yang akan saya bahas, yaitu ordo Rosales, ordo Fabales, ordo Crenaliales, dan ordo Rafflesiales. Selanjutnya ada ordo Malpighiales, ordo Savendales, ordo Martiales, ordo Santalales, dan ordo Apiales. Yang pertama ada ordo Rosales. Jelatang termasuk dalam ordo Rosales, yaitu tumbuhan liar dengan nama ilmiah Laportea austeus. Dan ini termasuk tumbuhan yang berasal dari suku Urticeae. Daun atau bagian dari tumbuhan ini dapat menimbulkan rasa gatal pada kulit apabila tersentuh. Tanaman ini biasanya tumbuh di daerah dengan iklim sedang dan lembab. Daunnya berwarna hijau, bertekstur kasar, dan ditutupi oleh bulu-bulu yang menyengat atau yang disebut dengan trikoma. Secara tradisional, daun jelatang dapat digunakan untuk nutrisi dan obat-obatan loh. Pada bagian yang kedua yaitu ada ordo Fabales. Bunga telang termasuk sebagai tumbuhan monokotil dengan akar tunggang dan warna akar yang berwarna putih. Bunga telang memiliki bunga majemuk yang tumbuh pada bagian ketiak daun. Tangkai bunga ini berbentuk silindris dengan panjang kurang lebih dari 1,5 cm. Kelopak bunganya berbentuk corong dengan mahkota berbentuk kupu-kupu dan memiliki warna biru keunguan. Bunga telang sendiri kaya akan manfaat bagi kesehatan manusia karena memiliki sejumlah bahan aktif yang memiliki potensi farmakologi, diantaranya sebagai antioksidan, antibakteri, dan lain-lain. Pada bagian yang ketiga ada ordo Crenaliales, yaitu belimbing menguluh. Belimbing menguluh mempunyai batang kasar, berbenjol-benjol, bercabangan sedikit, arahnya condong ke atas. Belimbing menguluh dikenal sebagai tanaman perkarangan yang berbunga sepanjang tahun. Tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 5-10 meter dengan batang utama yang pendek. Pada belimbing uluh, letak cabangnya rendah, bergelombang, dan berdiameter batang sekitar 30 cm. Belimbing uluh atau belimbing sayur dapat hidup pada ketinggian 5-500 meter di atas permukaan laut. Daun belimbing uluh majemuk dan menyirip ganjil. Bunga belimbing uluh berkelompok keluar dari batang atau cabang yang besar. Ukuran bunga kecil-kecil berbentuk bintang, berwarna ungu kemerahan. Pada ordo yang keempat ada ordo Rafflesiales, yaitu bunga Padmosari. Bunga ini termasuk famili Rafflesiaceae yang merupakan tumbuhan holoporosit, yaitu tumbuhan yang sepenuhnya bergantung kepada tumbuhan lain untuk kebutuhan makanannya. Kelompok tumbuhan ini tidak mempunyai butir-butir klorofil tetapi mempunyai akar hisap atau austrorium. Yang kelima ada ordo Malpighiales, yaitu tumbuhan jarak. Tumbuhan ini tergolong tanaman perdu yang ketinggiannya bisa mencapai 1-7 meter. Bentuk daunnya berlekuk dengan sudut 3 atau 5. Pada bagian batang berbentuk silindris dan akan mengeluarkan getah jika terluka. Batang berperan sebagai sistem percabangan untuk mendukung perluasan saat fotosintesis. Kondisi tersebut merupakan suatu bentuk transportasi utama, udara, air, dan bahan organik sebagai fotosintat serta unsur hara bagi tumbuhan. Dan pada bagian bunga tumbuhan jarak berbentuk malai atau bunga majemuk berganda. Bunga berwarna kuning kehijauan dengan berkelamin tunggal. Pada bagian yang keenam ada ordo Savendales, yaitu tumbuhan metoa atau kasai. Pada pohon metoa dapat tumbuh mencapai tinggi 50 meter dengan akar papan yang mencapai 5 meter. Sistem perakaran metoa atau kasai berupa akar tunggang. Batang metoa merupakan jenis kayu keras dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti konstruksi.
batangnya berbentuk silinder, berdiri tegak dan bercabang secara simpodial. Arah percabangan metoa tumbuh miring hingga mendatar sehingga membentuk pohon rindang. Daun metoa adalah daun majemuk yang tersusun berselang-seling sebanyak 4 hingga 12 pasang anak daun. Daun muda berwarna merah cerah dan kemudian setelah dewasa warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Daun berbentuk corong dengan panjang 30 cm hingga 40 cm serta lebar 8 cm hingga 15 cm. Secara fisik, lembaran daun metoa tebal dan kaku dan pada bagian ujung runcing, pangkal tumpul dan tepi rata. Pada bagian ketujuh ada ordo Myrtales seduduk. Tanaman ini hanya terlihat layaknya pohon kecil. Tumbuhan ini memiliki batang kayu berwarna coklat yang tumbuh tegak setinggi 1,5 sampai 5 meter. Daunnya tunggal, bertangkai, dan posisinya berhadap-hadapan seolah saling bersilangan. Sementara pada bagian ujung dan pangkal daunnya meruncing dengan tepian cukup rata. Pada bagian bunga bersifat tunggal dengan tangkai yang jelas, sisi kelopak yang tersembunyi, dan daun bunga berwarna putih kehijauan atau merah jambu pucat dengan ujung yang bengkok. Bunga betina majemuk yang jelas dan tidak bertangkai atau bertangkai pendek, sering mempunyai daun berhadapan atau berbatas dengan tirai bunga. Pada bagian ke-8 ada ordo Santalales atau benalu. Tanaman ini termasuk ke dalam famili Lawrenceae dengan nama latin Macrosolen. Tanaman ini tergolong parasit obligat. Ini sering tumbuh pada pohon-pohon besar di daerah tropis. Dan pada bagian yang ke-9 ada ordo Avindales. Saledri adalah tanaman kecil kurang dari 1 meter tingginya. Daun tersusun gemuk dengan tangkai yang pendek. Tangkai ini pada kultivar tertentu dapat sangat besar dan dijual sebagai sayuran terpisah dari emaknya. Batangnya biasanya sangat bantet, bunganya tersusun majemuk berkarang. Buahnya berbentuk kecil dan berwarna coklat kegelapan. Demikianlah materi yang dapat saya sajikan terkait dengan kelas Rosidae dan klasifikasinya, dan nantikan kelanjutannya untuk tugas-tugas berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.